Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Ada di surat apa tadi yang mengatakan bahwa waktu itu semakin dekat? Surat Al-Qamar ya? Idza iqtarabatis sa'ah, awal-awal ya. Apakah dengan demikian saya tidak wajib mengajak keluarga kepada sunnah karena mereka tidak sikoh? Iya. Gimana antum mau mengajak mereka tidak sikoh? Ya, ketika antum mengatakan bapak jangan tahlilan, jangan muludan, yang keluar kan caci makian. Bahkan antum, mereka tahu antum enggak mau tahlilan muludan, mereka marah. Gimana mau ngajak? Ya, maka yang terbaik tunjukkan akhlak yang dulu, akhlak yang bagus. Setelah antum kenal sunnah, antum lebih dekat dengan keluarga besar, banyak membantu kalau antum punya rezeki lebih, banyak memberikan perhatian dan seterusnya. Lalu ajak ngaji, ya, ajak ngaji. Kalau antum yang ngomong langsung, mereka kan nggak siko. Ajak ngaji, biar dengerin langsung dari ustadznya. Kalau dengerin langsung dari ustadznya kan mereka diem. Ustadznya yang ngomong sejam, 1,5 jam, mudah-mudahan masuk. Tapi kalau antum langsung yang ngasih, antum sekalimat, mereka sekalimat, malah 5 kalimat, tidak apa istilahnya kontraproduktif ya. Maka tunjukkan dulu akhlak yang baik. Bagaimana Nabi 40 tahun 40 tahun diem ya, menunjukkan akhlak yang luar biasa sampai 40 tahun. Sengaja Allah menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi SAW selama 40 tahun itu. Habis itu baru turun wahyu, kemudian suruh menyampaikan, itu pun ditentang, ditolak pada awalnya. Tentu itu bagian dari ujian ya. Bagaimana antum baru ngaji sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, lalu mengajak tanpa menunjukkan akhlak yang mulia. Setelah mandi besar kemudian kentut, apakah harus diguyur? Tidak ya. Yang harus mandi adalah hadas besar, jima, keluar air mani. Adapun kentut, kencing bukan hadas besar, maka tidak membatalkan mandinya tadi, nggak harus mandi ya. Kecuali kalau mau sekalian wudu ya. Kalau sekedar menghilangkan hadas besar, maka kentut, kencing dan seterusnya nggak masalah. Itu cuman hadas kecil. Menghilangkan hadas kecil cukup dengan wudu. Bagaimana hukum mendekati wanita yang masih masa iddah, bahkan sampai melamarnya? Haram, tidak boleh. Tidak boleh. Baik secara sharih, terang-terangan, atau kinayah, sindiran, dua-duanya tidak boleh. Kecuali wanita dalam masa iddah ditinggal mati suami, itu boleh dengan sindiran, tidak boleh dengan terus terang. Kan masa iddah wanita yang ditinggal mati suami berapa? 4 bulan 10 hari, arba'ata asyurin wa asyara. Baru 3 bulan antum sudah ngelamar dia, tidak boleh ya. Yang boleh pakai kinayah, pakai sindiran ya. Misalnya, Dek atau Neng, kalau masa iddah habis bilang-bilang abang ya. Nah, ini kan nggak sore ya, nggak
nggak terang-terangan. Kalau terang-terangan, mau nggak nikah sama abang kalau masa idah habis? Nggak boleh. Tunggu dulu masa idah habis baru dilamar. Apakah berarti di zaman Rasul dan para sahabat belum ada wanita budak yang melahirkan anak? Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Para sahabat berazal. Makanya muncul pertanyaan azal itu karena mereka menjima budak, bukan menjima istri. Kalau menjima istri, para sahabat ingin ada hasilnya, yaitu anak. Adapun menjima budak, para sahabat nggak pingin dapat anak dari budak itu. Makanya para sahabat menjima budak dan berazal, mengeluarkan air mani dari rahim yang secara logika sederhana nggak mungkin hamil. Ya, lalu keluar jawaban dari Nabi bahwa roh yang telah Allah persiapkan tidak mungkin batal. Bolehkah DKM masjid menyediakan kopi? Kopinya dari mana? Kalau DKM masjid patungan ya tentu boleh sekali, bagus kan? Kalau uang kas nanti dulu ya. Umumkan dulu kepada jauh-jauh hari kepada siapapun yang menyumbang masjid, ya kan? Bahwa uang yang Anda masukkan ke tromol ini sebagiannya buat beli kopi. Gitu. Kan ini bagian dari amanah kan? Kan biasanya mereka menyumbang masjid itu untuk listrik, kebersihan dan seterusnya. Untuk sesuatu yang janggal ya harus diumumkan. Bagian dari amanah. Kalau kumur-kumur dulu baru istinsyak, apakah boleh? Karena kalau bersamaan agak susah. Susah tapi insya Allah diusahakan bisa. Apa yang dicontohkan oleh Nabi kita contoh. Walaupun kesulitan awalnya, insya Allah bisa. Diusahakan. Kumur-kumur dan istinsyak sekali ambilan. Apakah pendapat yang mengatakan bahwa anak zina boleh dinasabkan ke ayah biologisnya ini pendapat yang kuat? Tidak, tidak kuat. Bahkan lemah sekali. Ya. Karena zina itu betul-betul tidak ada harganya. Maka betul-betul secara hukum dia bukan ayahnya. Gitu ya. Maka kalau dia bukan ayahnya, ya otomatis nggak ada waris, nggak ada nasab, nggak ada perwalian, hilang semua. Karena memang bukan ayahnya. Disebut ayah adalah ketika dia menikahi ibunya, kemudian baru dia menjima istrinya itu yang akhirnya menjadi ibunya itu, berarti itu ayah. Ini dia tidak menikah, langsung berzina, punya anak, maka betul-betul dia bukan ayahnya. Ya. Kalau bukan ayahnya, berhakkah jadi wali? Ya nggak berhak. Berhakkah dinasabkan kepada dia? Ya nggak berhak. Berhakkah dia dapat waris ketika anaknya meninggal atau sebaliknya? Tidak, tidak saling mewarisi. Betul-betul orang lain. Ya. Maka ini sampaikan kepada putra-putri kita agar mereka semakin jauh dari zina, terutama para wanita. Ketika sudah mau dizinai, betul-betul ini musibah yang luar biasa. Tidak bisa menuntut apa-apa, bahkan menuntut dinikahi saya tidak boleh. Terjadi di zaman Umar, ya kan?
Ada seorang laki dan perempuan. Ini kejadian kedua setelah Abu Bakar. Abu Bakar terjadi juga, cuman di zaman Abu Bakar dinikahkan, kemudian setelah dicambuk ya, karena kan masih bujang, lalu dinikahkan. Di zaman Umar kejadian lagi, ini ada di Sunan Darimi, lakinya tidak mau dinikahkan oleh Umar, tidak mau, dan Umar tidak berani memaksa. Kenapa? Karena itu tadi, zina tidak ada harganya. Wallahu. Ya, silakan. Kalau kita malam itu tidak, tapi terlambat, cuma punya waktu 3 rakaat sholat, itu yang utama sholat tahajud 2 rakaat dengan 1 rakaat, atau kita langsung itu 3 rakaat. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua tentang iman pada hari kiamat. Ketika di padang mahsyar itu kan kita nanti dikumpulkan gitu. Ada riwayat bahwa mengatakan bahwa nanti manusia itu akan ke Nabi Adam, nanti berarti ke Nabi Nuh. Nah, para nabi itu menyatakan tidak sanggup dengan menyatakan bahwa Tuhan itu sangat marah dan belum pernah marah sebelumnya dan tidak akan marah setelahnya. Dari STT tadi ya. Yeah. Nah, yang saya mau tanyakan itu, di dalam Al-Quran itu kan Allah selalu mengatakan bahwa hampir pecah langit karena ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Ya. Di situ saya tidak melihat apakah Allah itu marah atau tidak, tapi yang penting dinyatakan bahwa langit itu hampir pecah gitu. Yeah. Tapi kalau kita balik lagi ke ayat yang tadi, Allah itu belum pernah marah sebelumnya. Artinya, walaupun itu marah, itu belum marah benar lagi. Nah, marah yang lebih dahsyat itu adalah ketika terjadi pada masa itu. Nah, pertanyaan saya, sedahsyat apa Allah marah itu sampai itu kita tuh apa nih? Ya, dahsyat itu bagaimana waktu itu. Ya, gimana nggak dahsyat ya? Seluruh manusia entah berapa triliun, nggak ada satupun yang dikasih makan, nggak ada satupun yang dikasih minum. Kayak apa itu marahnya? Sewaktu ada yang mengatakan bahwa Allah punya anak, walaupun marahnya luar biasa, ya, langit hampir runtuh, bumi hampir pecah belah, gunung-gunung hampir meledak, tapi Allah masih memberi makan, minum, gitu ya. Masih ada yang tidur nyenyak dan seterusnya walaupun kafir. Nah, hari itu kita tidak bisa membayangkan kemarahan Allah. Manusia nggak ada satupun yang dikasih baju, nggak ada ya satupun yang dikasih alas kaki, makan, minum, bahkan setetes air tidak dikasih. Kayak apa itu marahnya? Belum pernah kan seperti itu. Allahu. Yang tadi kalau memang bisa tahajud dan witir, iya, 2 tahajud 1 witir, karena witir 1 rakaat sudah cukup. Wallahu a'lam. Habis? Mengenai anak yang lahir dari budak itu bukannya ada yang dari Rasulullah itu punya dari budak itu budak itu kalau nggak salah sih, itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya ada orang asing masuk ke Indonesia tanpa izin, bukan orang Indonesia maksudnya, terus kita tangkap, kita ambil hartanya, kita jadikan budak, itu menurut hukum Islam bagaimana? Enggak ya, budak itu peperangan, dan itu penguasa dengan penguasa, bukan orang per orang. Tiba-tiba kita tangkap orang mana gitu, wah kamu budak, saya kira enggak ya. Secara hukum lemah dan dia kan bisa lari. Itu betul-betul pemerintah dan resmi ini budak gitu, dan tidak bisa lari kemana-mana. Tentang Ibrahim, bukan bahwa ibunya budak, ya betul tadinya,
Kan akhirnya dinikah. Beberapa sahabat bertanya, Maria Al-Qibti ini budak apa bukan? Nah, dijawab, lihat saja akhirnya pakai cadar apa tidak. Kan akhirnya pakai cadar. Karena seluruh istri Nabi wajib pakai cadar. Maka tidak bisa dikatakan bahwa Ibrahim anak budak, karena sudah dimerdekakan dan sudah dinikahi. Wallahu. Ya, itu lagi. Kaitannya dengan sholat sunat seperti sholat tahajud, kita mau pacaran itu kan yang saya tahu dua. Terus sebenarnya sunatnya katanya dua, ayat awal itu lebih lagi. Jadi pada saat nggak perlu sampai selesai kemudian itu menjadi dua lagi. Tapi yang benar disebut yaitu satu kali katanya satu hati salam. Jadi dua rakaat ayat awal itu tadi. Kemudian dua rakaat lagi terus itu sunat yang pertama. Yang kedua Ini sholat sunat ya. Sholat sunat 4 rakaat. Apakah pakai atahiyat awal atau enggak gitu ya? Oh, ya. Rajih insya Allah pakai atahiyat awal. Yang tidak pakai atahiyat awal harus bawa dalil. Yang pakai atahiyat awal enggak perlu bawa dalil. Karena memang kaidahnya semua sholat sunat mengikuti sholat wajib. Artinya kalau sholat 2 rakaat tentu sama persis dengan subuh. Sholat 4 rakaat tentu sama persis dengan duhur, asar, isya. Nah, sholat 3 rakaat mestinya sama persis dengan maghrib. Tapi kan dilarang. Dilarang oleh Nabi. Justru pelarangan Nabi ini menunjukkan kalau tidak dilarang berarti sama persis dengan maghrib. Nah, karena sholat 4 rakaat tidak dilarang oleh Nabi sama persis dengan isya, duhur, asar, justru otomatis sama dengan duhur, asar, isya. Ya. Imam assalamualaikum warahmatullahi kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebenarnya itu yang tidak dikerjakan itu assalamualaikum pertama kita sudah assalamualaikum pertama, kedua. Iya betul. Ya betul, memang ada hilaf seperti ini, tapi di Bukhari dinyatakan seperti itu. Salam kita para makmum ikut salam. Habis ya? Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika.